Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, kembali kita berjumpa lagi pada hari yang sangat berkah bulan suci Ramadan ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang pentingnya amal sosial di dalam bulan Ramadan ini. Kan sebetulnya begini para pemirsa, kan kita itu ada yang namanya kesalahan individu, kesalahan sosial. Contoh kesalahan individu itu ya rajin kita beribadah, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunat tasbih, sholat tarwih, sholat qabliyah ba'diyah, apalagi fardu. Di samping itu juga kita berpuasa Ramadan, ya kan, khatam Quran bulan suci Ramadan ini, ya. Selain itu kita pun juga zikir melingkar terus tasbih kita sepanjang hari bulan suci Ramadan. Di samping itu juga kita menutup mulut kita untuk membicarakan aib orang lain. Pokoknya bicara seperlunya, yang bicaranya hanya penting. Itu adalah bentuk kesalahan individu. Tetapi kesalahan individu itu harus berbanding lurus dengan apa yang disebut dengan kesalahan sosial. Apa yang dimaksud kesalahan sosial para pemirsa? Yaitu bentuk ibadah yang kita lakukan tapi orang lain yang memanfaatkan. Contohnya kita bersedekah, fakir miskin, tengok di belakang rumah kita, ya, kasihan tuh, dia nggak bisa bayar wifi, dia nggak bisa bayar pulsa. Bocorkanlah, bapak, ibu, anak-anaknya kalau mau mengakses internet, ya ini passwordnya, ya kan kita juga kan nggak pakai semuanya pulsa, budgetnya itu banyak banget itu kan. Nah, daripada mereka beli pulsa bayar per bulan berapa, nah kita bocorkan rahasia kita, itu amal sosial. Ya. Handphone bapak ibu itu ada berapa itu, 5-6 handphone bekas, setiap ada handphone baru beli lagi. Nah sementara orang di belakang rumahnya bertengkar, satu handphone untuk 3 anaknya, masing-masing mau ujian. Berantem, kenapa berantem? Ini satu handphone untuk 3 mata ujian anakku ini. Oh iya, ya dikasihlah 3 handphone, masih bagus. Itu amal sosial. Contoh lain, waduh bapak kenapa gak sholat, ada masalah? Gak ada pak, cuman aku gak punya sarung, aku gak punya celana, kotor. Nah sementara sarung bersih dipakai anak saya pergi ke masjid, bapak ya tunggu di situ. Ternyata di rumahnya ada 3 lemari kosong sudah 1 tahun gak pernah dibuka-buka. Pakaian bekas di situ banyak, padahal masih bagus. Ya, menangis menjerit pakaian bekas di lemari itu kalau nggak pernah dipakai. Sementara tetangga kita membutuhkan. Mari kita cuci gudang Bapak Ibu. Lihat lemari kita semuanya. Semua pakaiannya sudah tahunan, bertahun-tahun. Ada pakaian safarinya, ada baju korpri lamanya, kemudian juga ada piyamanya. Kita nggak pernah pakai lagi. Ya, ada pakaian bayi, anak-anak kecil. Ya, nggak pernah dipakai lagi. Ada buku-buku untuk SMP, SD anak kita nggak ada lagi anak. Ya, ada bekas olahraga, pakaian itu ya, ada sepeda bekas ya, mungkin apalah alat-alat olahraga yang ada di rumah yang memadati garasi itu. Mari kita bersihkan semua, onggok aja di depan rumah, sujud syukur para pemulung itu. Alhamdulillah, penuh gerobaknya itu. Ya. Ada piring-piring yang sudah puluhan tahun nggak pernah dipakai. Ya, kasih orang-orang yang mau memanfaatkan itu. TV gendut itu kan kita semuanya punya pakai plasma itu. Kenapa memenuhi gudang-gudang di belakang rumah nggak ada TV-nya, kasih. Ya, mungkin tidak berguna bagi kita, itu kasih mereka itu. Sepeda bekas yang nggak pernah dipakai karena kita punya sepeda balap, punya sepeda macam-macam. Sepeda tua itu kita kasih mereka. Dipakai pergi sekolah anak-anaknya itu, Masya Allah. Ya, kita lihat juga di kampung, tanah-tanah kita itu dipagar, nggak pernah ditanamin orang. Kenapa nggak diberikan, digarap oleh para penggarap di situ? Rumah orang tua kita nggak pernah dipakai, rusak. Kenapa nggak diwakafkan aja menjadi rumah yatim, rumah tahfidz? Masya Allah, amal jari buat almarhum. Ya, jam tangan yang sudah sekian lama nggak pernah kita pakai, dia onggok semua laci itu. Kenapa nggak berikan yang memerlukan? Radio, apalagi elektronik yang di rumah itu udah sekian macam.
Tapi kenapa kita pelihara di laci tanpa dimanfaatkan, sementara anak-anak di sebelah rumah itu sangat membutuhkan? Itu amal sosial. Contoh lain amal sosial itu sedekah, infak, jariyah, wakaf, ya. Ada hibah, ada wasiat. Ya. Semua yang tidak diperlukan di rumah itu, berikanlah kepada mereka yang membutuhkannya, itu adalah amal sosial. Nah, kalau kita rajin melakukan amal-amal sosial seperti ini, Allah nanti akan menggantikan yang lebih produktif, yang lebih bagus untuk kita. Amal sosial itu bukan hanya harta. Bapak punya keterampilan, ilmunya itu diwariskan kepada mereka. Ajari mereka keterampilan yang kita miliki itu. Ajari ngajar, ajari bahasa Inggris, ajari macam-macam. Itu berharga buat mereka. Ya. Para pemirsa. Nah, kalau ada undangan-undangan di rumahnya, jangan undang pejabat, orang kaya. Justru prioritaskan kita undang orang di belakang rumah kita. Dia lebih membutuhkan daripada pejabat itu yang banyak uangnya kok. Masa akikah tidak ada tetangganya diundang? Semua teman-teman bos-bosnya diundang situ itu. Itu pun juga datang nggak dimakan. Nah, padahal mereka akan lebih bermanfaat kalau yang diundang itu orang di belakang rumah kita. Subhanallah. Tengok masjid kita itu nggak ada sound systemnya tuh. Rusak-rusak, belikan. Tengok masjid itu nggak ada karpet imamnya, sudah usang, belikan. Tengok masjid itu rusak semua keran-kerannya itu, nggak ada tempat wudhunya, perbaiki. Ini amal sosial. Jadi para pemirsa, bulan suci Ramadan ini paling bagus untuk melakukan ibadah sosial. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Mari kita menanam saham akhirat sebanyak-banyaknya pada bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.